Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sana Info Sumbar, bertemu lagi dengan Info Sumbar Batandang dengan saya Febri. Nah, hari ini kita bertandang agak lumayan jauh dari Kota Padang sih. Sebenarnya masih di Kota Padang, cuman udah arah ke Pariaman. Siapa sih yang nggak tahu dengan keripik balado Christine Hakim? Pasti udah pada tahu semua dong. Dan perantau maupun wisatawan pastinya kayak udah auto gitu kalau mau nyari oleh-oleh langsung ke keripik balado Christine Hakim. Nah, sekarang kita dari tim Info Sumbar ini berkunjung ke salah satu unit bisnis dari Christine Hakim Group juga, yaitu Chip Christine Hakim Idea Park, yang mana ini tuh kayak tempat wahana bermain keluarga. Dengan kita hari ini ngobrol langsung dengan ownernya, yaitu Ibu Christine Hakim. Halo Ibu, ya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik selalu ya. Iya, dimulai dengan pertanyaan basa-basi, ya kan? Bagaimana kabar gitu? Gimana Bu, sehat? Sehat. Semangat? Semangat terus. Ini merona sekali bajunya pink gitu, dengan matching banget. Ini produk lokal apa gimana nih Bu? UKM kita bikin, ya kan? Ibu selalu ini ya, stay dengan kebaya. Iya, kebaya. Saya cantik sebenarnya pakai kebaya. Tapi emang beneran cantik kok, Bu. Saya merasakan jadi orang kaya. Jadi simbol salah satu kekayaan itu adalah dengan kebaya ya Bu ya, sebagai kebaya. Perempuan. Aku jadi insecure nggak pakai kebaya hari ini. Harusnya nggak pakai kebaya nggak sih? Ya kan, rapi banget, sopan, ya kan? Anggun gitu lah Bu. Anggun juga. Iya bener. Jadi kayak Ibu, Febri mana ya? Ibu sadar nggak sih kalau Ibu tuh terkenal banget? Aku lihat tuh followers Ibu tuh di TikTok nyampe 99.000 lebih. Di TikTok? Iya. Di Instagram 183.000. Tuh kan? Gila. Lagi Instagram. Kalah anak-anak muda mah kalah. Ibu sadar nggak kalau Ibu terkenal? Iya. Baru belakang-belakangnya lantaran senang-senang saya. Maka tuh tambah semangat, tambah happy, tambah termotivasi saya. Dengan viralnya, saya lebih semangat lagi. Iya, terus dengan konten masak-masak, Ibu kayak mempromosikan kuliner-kuliner lokal gitu. Bener tujuannya emang promosi kuliner lokal ini, Bu? Memang tujuan saya mau gimana kita, apalagi wanita Sumatera Barat nih, ada yang dibuat sesuatu. Iya. Saya pengen bagaimana makanan Sumatera Barat nih jadinya enak, ya kan? Jadi kita tempat wisata sini banyak. Jadi ini salah satu mendukung. So kalau orang wisata kan pasti cari oleh. Tapi emang Ibu emang hobi masak gitu ya, Bu ya? Iya, boleh lah. Boleh lah aja tuh enak banget kayaknya ya. Apalagi emang dia. Boleh lah dulunya kan. Kan harus masak, nggak pernah belanja di luar, nggak pernah gitu makan di luar jarang. Jadi maka itu setiap hari harus masak, apalagi yang makan banyak. Keluarga. Ya, itu anak-anak dapur. Oh iya. Banyak ya Bu anggota di dapur ya Bu ya. Dapur banyak. Terus Ibu yang masakin semua? Bukan, kan ada tuh yang si Gadi 20 tahun kerja saya. Aku penasaran deh kakak Gadis. Tapi kan dulunya saya masak, tapi dia asisten. Dia selalu lihat saya masak kan. Jadi sudah pandai semua. Ya, sudah pandai semua. Jadi 10 tahun saya masak waktu dia kecil. Baru mulai kerja kan 12 tahun. Berarti udah dari kecil banget ya? 12 tahun dia ikut saya kan. Jadi sekarang saya sudah agak senang. Dia sudah bisa semua. Berarti rasanya udah menyerupai sama rasa Ibu lah ya? Sudah tahu rasanya. Jadi cuma ini lantaran konten kan. Masa saya ke dapur lagi? Harus tetap ya Bu ya, on cam. Karena gurunya saya, tapi kan saya harus ke dapur untuk bener. konten. Ibu kan kita lihat tuh di konten TikTok Ibu tuh bahkan ngeliatin resep sama proses pembuatan yang bahkan itu produk yang Ibu jual. Ibu nggak takut ini bakal kebongkar rahasia dapurnya? Nggak takut. Tapi orang itu nggak juga percaya. Katanya, pasti ada yang dirasa, pasti ada yang pasti dirasa. ada yang disembunyiin gitu. Ada. Emang beneran itu? Tanya tuh pegawai kan biasanya kalau dapur itu kan pegawai nggak boleh tahu, dirahasiakan kan. Nanti pegawai cuma bungkus apa. Kalau enggak, sebenarnya masak pegawai. Kalau enggak, mana bisa saya begini, harus di dapur. Mereka yang bikin semua. Jadi pegawai itu tahu semua, tapi
pegawai saya tuh setia semuanya. Betah ya Bu ya. Setia, maksudnya saya nggak takut dibajak. Nggak takut dibajak. Nggak takut dibajak. Karena maupun bikin sendiri, kalaupun ada saingan, itu yang Christine Hakim tuh tetap legend gitu, Ya. nggak akan terganti. Nggak kan biasanya kan dibajak orang. Iya. Pegawai itu dibajak orang, tapi saya percaya pegawai saya itu setia. Dan tadi dia senang sama saya kan, kita Iya. kekeluargaan, maka itu Oh, saya nggak berarti- takut dibajak. Berarti Ibu udah nganggap karyawan itu keluarga Ibu Iya ya? Bu, memang gitu, artinya makan sama-sama dari dulu saya ajarin. Kan saya terima mereka tidak pakai ijazah. Oh iya? Iya, lantas. Baru ini deh kayaknya yang masuk kerjaan nggak pakai ijazah. Nah, mereka datang sendiri melamar kerja, saya terima gitu. Berarti bukan yang dia harus lulusan tata boga gitu. Enggak, yang di dapur saya ya. Iya. Kalau di sini kan Di sini ada oke lah, ARD, iya. Sudah beda. Sudah di beda, ada sini. bagian kepegawaian Nah, ya, HRD-nya udah. Ada HRD. Tapi yang emang dapur inti Ibu, itu orang kepercayaan Ibu itu? Tidak pernah tanya ijazah dari dulu sampai sekarang. Ini ada yang lihat konten saya tuh. Kadang sudah berumur 40 lebih, dia bilang, Bu, mau kerja, jangan datang sini. Datang, itu kerja betul 3 orang. Followers Ibu ini? Iya, di konten. Dia sering lihat konten saya, Bu, awak mau kerja, Bu. Ya datang tengok. Terus apa. beneran datang dia Bu? Iya, Beneran datang? Saya datang, terus terima 3 orang tuh. Dia sering lihat konten saya. Iya. Senang hatinya, dapat masuk konten lagi. Nambah followers lumayan. Iya. Tapi beneran Ibu merintis usaha Christine Hakim ini dari muda ya Bu ya? Iya, dari belum kawin saya. Sekarang udah? Dari belum kawin, tadinya kan saya bantu kakak. Dapat jodoh, umur 34 baru dapat jodoh. Baru kata berpisah dari kakak, ada diri sendiri, Iya. umur 34. Saya umur 34, tapi tak ngebut saya. Dapat anak 4 loh. Enggak. Jadi dapat anak 4, anak besar, usaha maju. Iya. Hmm. Berarti Dunsana gini, Dunsana nggak perlu apa ya, kayak takut gitu ya. Iya. Kalau misalnya umur 30-an masih jomblo aman. Ibu Christine Hakim 34 Iya, baru nikah. 34. 35 langsung punya anak ya Bu ya? Rezeki saya tuh itulah jodoh. Jodoh. Jodoh tuh kadang-kadang rezeki itu di jodoh. Ini ketemu jodoh cocok, itu adalah rezeki. Kalau umur 30 belum ketemu jodoh ya nggak usah takut ya Bu ya? Tapi saya tidak takut kan. Suami saya itu tidak ada kerjaan dulu, saya berani terima lah. Tidak ada kerjaan. Emang Nganggur. cinta aja ya Bu ya? Bukan cinta. Sama nih, kayaknya seru. Bukan cinta. Umur 34 tuh tidak ada cinta-cinta lagi. Terus dah. apa dong? Dia suka sama saya, datang, saya terima. Lantaran saya tidak takut, saya bekerja keras kan. Jadi Independent woman nih ceritanya iya, nih. jadi dia boleh datang. Saya lihat dia mau kerja rajin, jadi kita kerja sesama gitu. Saya terima. Tadinya saya tolong kakak kan. Jadi memang bikin repeat. Maka itu saya tidak takut datangin iya. ke saya yang tidak ada kerjaan, saya tidak takut. Ibu nggak kepikiran gitu, ini cowok nggak modal nih, nggak kerja ini gitu. Ya betul-betul tidak modal, jangan bilang tidak modal. Datang saya naik unto. Seriusan itu? Ya naik unto, naik Hyundai. Oh my god. Ya habis kalau saya tidak terima, nanti jadi peron tua saya. Jadi ceritanya begitu ya Bu ya latarnya. Dia memang suka sama saya sebelumnya ya kan, tapi tidak ada Udah kerjaan, lama nih tapi- ngelirik-ngelirik iya, gitu dia ya, tapi nggak pede ngintip-ngintip, gitu ya, Bu. Iya, nggak ngintip-ngintip aja. Tapi saya waktu itu belum mau. Lantaran ini curhat aja ya. Ya. Dulu zaman saya dulu, naik motor tuh sudah hebat kan? Iya, iya, Naik motor iya. nggak punya, Udah naik mewah Hyundai. banget Jadi dulu ya. maka tuh tunggulah dulu, jangan dulu. Tapi dengan umur 34, matahari lah condong. Amping layu bunga tuh. Sudahlah, terima aja lah. Oh iya, zaman dulu kan orang nikah tuh umur-umur muda udah nikah ya Bu ya. Jadi umur 34 Ibu dari sini gitu. Ini Iya. kebetulan ada orang, boleh juga nih. Bukan memang dari dulunya sudah mau sama saya. Iya, ibunya. Tapi saya Ibunya, lantaran
Ibu terlampau pilih Nggak ada dulu apa pentak, gimana sih, Bu? Bukan pentak berasuk, nggak ada. Kalau zaman dulu kan cari yang pentak berasuk. jadi Nggak apa-apa lah, saya bilang apa adanya. Iya kan emang itu faktanya ya, Bu ya. Faktanya. Iya. Tapi yang nama rezeki ya kan. Jodoh. Di sana lah rezeki itu, jodoh tuh ketemunya cocok gitu. Itu rezeki itu datangnya setelah menikah. Terus setelah menikah gimana, Bu? Ya saya harus kerja keras. Ya kan kerja keras tuh sambil jaga anak, nggak ada babysitter, nggak ada apa kan. Saya melahirkan 2 tahun satu ngebut. Kamu tengok hamil saya, sampai ada yang beli repeat ada depan rumah saya. Temannya beli repeat, jadi waktu dia datang saya hamil. Itu 2 tahun lagi datang, nyala habis tuh nyala. Kenapa tuh chicken itu saya datangnya hamil terus lah. Kejar tayang. Iya, kejar target. Kejar target kita ya kan. Iya. Udah telat nih startnya kan. Sampailah saya umur 42 hamil si bontotnya cewek, dapat cewek 1, 3 laki-laki 1 cewek. Umur 42 saya melahirkan. Terakhir ya, Bu ya. Bergabut. Luar biasa sih. Tapi yang memulai untuk usaha keripik balado itu dari kakak saya. Dari kakak ibu berarti. Saya bantu. Oh. Tapi saya bantu waktu menikah, saya berdiri sendiri, berpisah. Saya tidak ambil langanan tuh. Saya mulai nintis, tapi saya ini kan orangnya seperti ini, ramah, pede, tidak memalu. Belak-belakan gitu ya. Belak-belakan, jadi cepat naik. Promosi memang selalu saya, ya kan? Zaman dulu promosi dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Habis itu memang sampai sekarang saya tetap pengen promosi saya. Marketing itu saya tetap untuk IP Balado. Itu tanya maksudnya. Saya bagian promosi di chip, wahana main si Sonya. Tapi kalau IP Balado tetap saya. Makanan tetap saya sampai sekarang. Karena udah melekat juga sih brandnya Christine Hakim ini ya. Karena kalau dulu kayaknya belum zamannya media sosial yang kayak sekarang. Jadi kalau sekarang itu kan dikit-dikit makanan kalau viral tuh rame terus laku gitu. Kalau dulu kan kayak emang berdasarkan quality dia rasanya gitu ya, Bu ya. Ke satu rasa. Zaman dulu mana ada, tapi zaman dulu harus percaya diri, pede. Kamu tahu pede saya? Saya bikin itu baliho 10 kali 5 meter di batas kota ini. Waktu tahun 2004, ya si Manda tuh sudah kerja. Manda sudah kerja kan? Tahun 2005 kan, nggak salah saya bikin baliho begitu. Berani saya untuk promosi loh. Waktu itu saya cerita ya, belum ada caleg, belum ada wali kota atau gubernur yang pampang gambar. Yang terpampang gambar di baliho. Saya yang pertama. Setelah itu baru ikut caleg, ikut wali kota, gubernur. Baru ada dulu cuma saya yang berani pasang gambar saya. Tapi kalau iklan Indomie, rokok ada tuh artis-artis kan. Berarti Ibu udah kepikiran marketingnya pakai baliho tuh? Saya mau gimana? Semua orang kenal saya. Ini saya berdiri situ, semua orang lihat saya, semua orang kenal saya. Tapi sekarang emang udah terkenal sih. Itu yang itu yang saya mau. Sebab sekolah saya tidak cukup, tidak ada sekolah saya dengan itu cara saya untuk maju. Saya punya pikiran bagaimana saya harus maju. Sekolah saya tidak ada. Ibu tamat sekolah dulu. STTS itu apa sih? Tidak ada ijazah satupun sama saya. Oke, tapi sukses luar biasa loh sekarang. STTS apaan sih, Kak? STTS apaan sih, Kak? Kepanjangannya? Sekolah SD tidak tamat tapi sukses. Saya tidak takut. Maksudnya saya tidak malu bilang saya sekolah SD tidak tamat. Karena emang sukses ini. Dan sana harus tahu ya. Mungkin kayaknya dan sana di Sumbar udah lumayan banyak dan yakin banget pasti udah pernah walaupun sekali ke CIP ini. Dan sekarang kita di CIP ini tuh kayak di kawasan yang one stop shopping juga sih gitu. Kayak lu mau apa ada di sini gitu loh. Dan ini ini juga nih, Bu. Ini
Ini kan inovasi saya terus. Harus ada nih namanya apa? Kue orang kayu. Mereknya kue orang kayu. Lantaran kenapa? Saya pakai bahan yang bagus. Pakai ya premium. tidak ada pakai aroma-aroma. Bahannya bagus. Ya kan pakai butter dan mentega. Blue Band. Rasanya coba kita buka ya. Boleh dibuka? Ya buka. Silakan Oke, buka. ini banyak banget ya Bu ya. Ini buka. Ini kan kue kuno ini. Kue Aster. Legend banget ini. Nih. Iya buka. Ini bisa buka. Bukanya Manda, gimana tolong ya? bantu buka Manda. Manda. Jadi ini kue semprit bunga urang kayu. Bunga Aster tuh. Iya, produk modifikasi konten Buka. Christine Hakim. Buka semua. Boleh. Jadi ini bisa jadi oleh-oleh juga ya Bu ya. Iya, boleh. Terus ini kayaknya bisa jadi hampers kalau lebaran ya. Boleh review jujur nggak sih? Review jujurnya ini emang kayak makan kue jadul gitu, tapi rasanya tuh kayak rasa kue butter sekarang yang renyah gitu loh, renyah. Wanginya tuh wangi butter banget, wangi Blue Band ya Bu ya. Boleh kan nyebutin brand? Boleh. Belum diinter. Memang pakai Blue Band kita sama butter. Dua macam saja. Jadi nak pakai mentega lain. Memang dari zaman Belanda dulu pakai Blue Band, ya kan? Sama butter. Tapi Bu, sambil minum ya. Ya minum. Ini tadi pesen Blue Ocean Mojito. Kayaknya seger banget, pas banget dengan cuaca yang lumayan panas ya di Kota Padang. Tapi ini tempatnya adem banget dan kita kayak terhah gitu loh. Ternyata di ujung Kota Padang ada tempat kafe yang cozy banget, nyaman banget di sini gitu. Ini nyampe jam berapa tadi bukanya Bu? Jam 9 sampai jam setengah 10. Jam 9 sampai jam setengah 10 malam. Jadi kayak Kalau mau ke bandara boleh mampir, bisa delay mampir. Turun dari bandara sebelum ke Bukit Tinggi mampir dulu, ya. Ini pun kayaknya buat acara juga atau meeting kantor Meeting kayaknya point. masih iya. Meeting point di Meeting sini. point. Kayak kemana saja Febri selama ini ya Kalau Allah. saya nih Kayak Riani juga dia kaget banget gak sih tadi? strawberry Milkshake. apa? Milkshake. Milkshake. Strawberry Lupa. milkshake. Ini kuncang dulu. Iya. Sudah, Ini aku otak udah kuncang. kuncang, guys. Rasakan. Ini. Kita sudah buka nih semua nih. Nah, coba lagi nih. Ini. Coba lagi. Ini ada coklatnya ya Bu ya? Coklat chip nih. Nih. Coba ya. Pakai keju. Bahan-bahan yang digunain itu adalah bahan-bahan premium, bahan-bahan yang emang bagus. Kenapa namanya orang kayu? Jadi zaman dulu tuh orang kayu sebenarnya bahannya nggak banyak-banyak, Iya. tapi bahan yang berkualitas gitu ya Bu ya. Kalau sekarang kan terlalu banyak modifikasi, pakai ini, pakai itu, Iya. tapi rasanya juga kemana-mana ya Bu ya. Nggak suka rasanya. Enak yang gini. Saya ini zaman Belanda dulu. Zaman dulu kan orang kaya. Tapi ya Bu ya, ini Febri penasaran. Keripik balado itu memang makanan oleh-oleh Sumbar dari zaman dulunya, atau karena ibu laris jualan keripik balado, terus orang berpikir kayak ya udah kalau ke Sumbar yang terkenal tuh keripik balado, jadi itu aja deh oleh-olehnya. Kalau dulu orang tuh tahu sanjay. Oke. Waktu saya baru-baru jual tahun 2000-an, banyak disebut sanjay, mau beli sanjay. Saya terangkan, kalau di Bukit Tinggi namanya sanjay, kalau di Padang ini keripik balado. Jadi banyak yang luar kota bilang sanjay. Mereka datang cari sanjay. Sekarang baru sudah mengerti apa bedanya sanjay sama Bukit Tinggi. Oke. Kalau sanjay itu, ipik sanjay di Bukit Tinggi, daerahnya nama sanjay. Memang ada daerah Nah, sanjay, memang dari situ awalnya. Tapi kalau di Padang keripik balado. Sampai di Padang, kita orang keturunan yang bikin keripik balado. Oh. Sebelum saya ada yang terkenal. Apa tuh? Bisa di Warna Kudus. Itu terkenal banget dulu. Zaman dulu sebelum saya bikin tuh di Warna Kudus. Iya. Jadi orang semua waktu zaman saya kan, orang beli keripik saya kan, selalu mereka bilang, oh kami biasa beli di Warna Kudus, kami biasa beli di Warna Kudus. Tapi orang lantaran saya punya lebih enak,
ada lari semuanya, rasa Dan penting. iya. Rasanya penting. Kalau enggak berbalik orang. Jadi orang sudah datang tempat saya sekali, langsung orang terbalik. Jadi disebut. Jadi maka tuh oleh-oleh itu tersebut. Ya kan? Iya, makanya tuh kayak emang auto banget mau perantau, mau wisatawan gitu ya. Kalau ke Padang nyari oleh-oleh udah auto ke keripik balado Christine Hakim. Siapa sih yang nggak kena nyampe keluar kota, bahkan keluar negeri ya Bu ya? Ya. Sekarang masih ada orderan ke luar negeri nggak Bu? Oh enggak, kita enggak bisa kirim. Mereka bawa, misalnya Jakarta ke luar negerinya pesan online. Kita enggak bisa kirim. Nggak bisa kirim. Enggak bisa kirim. Enggak ada jalurnya. Tapi yang memang orang dari luar negeri yang emang sengaja, misalnya dia ke Padang terus beli Christine Hakim. Orang merantau, misalnya orang Jakarta yang merantau, orang Padang yang merantau, cuma Itu belinya berkardus-kardus ya Bu ya? Penasaran ya, omsetnya berapa sih Bu? Boleh nggak sih? Omset sudah banyak. Maka tuh omsetnya banyak. Kalau enggak berdiri Cik nih. Iya. Tapi saya biarpun seperti apa laku larisnya, tetap saya cari 10, 7 saya simpan, 3 saya pakai. Tunggu bentar. 3 saya pakai. Otak gua agak krik gitu kan. 10 Saya cari 10, yang 7 saya simpan. Oke. 3-nya dipakai, maka itu bisa berdiri Cip ini. Tapi kalau biasanya orang kalau buka usaha kan cari 10, pakai 12, yang 2 lagi Lebih banyak kredit. pengeluaran daripada pemasukan. Iya, lagi kredit. Maka itu kan saya cerita ya, sekolah SD tidak tamat kan, tapi saya bisa ngatur keuangan. Tidak ada catat, memulai dari usaha tidak pernah saya catat 1 kertas pun. Bu, itu emang kelebihan cewek sih. Tidak pernah, tidak ada catatan. Jadi begitu UKM masuk barang waktu pertama, biarpun sedikit terima barang, saya bayar langsung, nak mau. Saya nak mau pegang uang orang. Jadi itu yang di toko saya itu punya saya semua. Tidak ada konsignasi. Mau titip juga saya tidak terima kalau rasanya tidak standar lidah saya. Dia bilang titip, saya tidak mau. Saya coba dulu standar lidah saya bayar. Sampai sekarang. Itu toko itu semua sudah saya punya. Iya. Tapi Ibu hebat juga ya bikin variasi rasa Iya. dari yang awalnya balado terus sekarang udah banyak macemnya gitu. Banyak sekarang Variasi rasa. rendang, dendeng. Nah, jadi kita harus tahu Upgrade. maksudnya gini. Apa yang nih oleh-olehnya kita harus tahu mengambil, ya kan? Mengambil peluang, mengambil kesempatan. Apa sih yang dipengenin pasar? Nggak gitu boleh, ya, jangan dilewatkan. Kalau peluang datang kita jangan lewatkan. Kalau sudah lewat ya nggak balik lagi, susah carinya. Benar. Maka itu harus ditangkap peluang yang ada. Langsung. Bisa ya nih slotnya Ibu ini. By the way Bu, Ya. Ibu kan tadi katanya ada rencana mau masak-masak nih. Kita mau lihat dong Ibu kalau masak nih kayak gimana sih pesonanya, apalagi pakai baju kebaya. Gue salut banget sih, sumpah. Masak pakai kebaya ini. Sebenarnya saya nggak bisa masak, tapi saya bisa ngajar bagaimana rasa itu enak. Kalau suruh saya masak belum tentu, nanti anggur nanti. Masa sih? Merendah banget Ibunya. Ya, tapi saya bisa ngajak orang itu bagaimana rasanya enak. Tapi Ibu masih quality control nggak sih Bu? Maksudnya Iya, kayak kontrol. garamnya nih, ini kurang nih garamnya, ini Ya masih kan, masih bisa Ibu yang diajak. Kalau ini kan ini mereka bisa kan, tapi saya rasa ini ganti ini apa pakai gitu. Nah, seperti di chip ini kan mereka yang buat, jangan saya dong. Saya mau sudah pensiun kalau untuk di dapur menikmati. sebenarnya. Tapi buat demi konten nggak apa-apa. Iya benar. Sebenarnya saya tidak di dapur lagi. Iya. Ya kan? Si gadis ada. Si gadis tukang ada. masak. Ya. Penasaran boleh nggak sih Asisten. nanti ketemu sama Kak Gadis Nah. gitu? Boleh Bu? Ya, ada, lihat konten tuh. Di konten ada si gadis ya. Oke. Ibu, boleh nggak kita ke lokasi masak-masak? Baik. Oke, di sana kita coba ikutin Ibu Christine Hakim gimana sih di belakang layar yang masak-masak itu. Oke. Yuk. Ibu. Jahe dirandang, sagunya dirandang. Jadi ini tidak bisa pakai ukuran, jadi pakai filling. Siap. Pokoknya gini, saya sudah pernah buat nih ya. Oke. Pakai feeling.